Sekali lagi saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman karena banyak yang bilang mana ada babu elit, babu ya tetap ngosek WC kan gitu. Oh, yang mega yacht itu bisa sampai ke Eropa ya. Itu per jam 8.000. Per jam 8.000 ya. Karena itu punya, kapal pesiarnya per jam 8.000. Punyanya pangeran. Karena keliling bisa ke Eropa juga itu karena mega yacht. 8.000 itu 4 kali 8 berapa? 4 kali 8? 32 ya? 32 juta per jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fa Islame dari kota Jeddah. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada video kali ini saya bersama dengan salah satu TKW yang dikenal sebagai babu elit ya. Nanti saya nama aslinya siapa sih, Pak? Rahasia dong. Rahasia. Nanti kita bahas kenapa beliau sampai dijuluki babu elit. Dan tentunya saya juga bersama dengan Kang Daeng Zul, Masya Allah, dan kameramen Sahabat Salam. Assalamualaikum. Gimana nih Sahabat Salam? Sahabat Salam penasaran nggak kenapa beliau itu viralnya sebagai babu elit? Saya seringnya cuma nonton di media ya. Dan alhamdulillah hari ini bisa ketemu. Penasaran saya masih belum terjawab karena insya Allah kita akan bahas di channelnya Pak Islam. Betul. Penasaran pasti dari kemarin masih penasaran. Betul. Dan mudah-mudahan nanti bisa mengklarifikasi, menjawab dari pertanyaan teman-teman ya. Ya. Oke. Jadi sahabat, karena saya memang setiap bikin video saya selalu mengangkat dari sisi para PMI, baik itu yang mendapatkan ketidaknyamanan, ada yang tidak digaji, ada juga yang sukses. Dan salah satunya saya qadarullah ini tanpa ada janjian saya bertemu dengan Mbak ini. Nanti kita akan menanyakan apa sih pekerjaan beliau. Kok ada istilah babu elit? Namanya babu kan biasanya bersih-bersih rumah dan ya. Kok ada istilah babu elit itu gimana? Namun tidak ada salahnya kita kenalan dulu. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Nama asli siapa nih? Bilang nggak ya? Rahasia dong. Rahasia, oh ya. Tapi beliau itu kenalnya channel YouTube-nya ya. Namanya Sarah Moza ya. Iya. Beliau punya channel YouTube juga. Itu Mbak, kan saya sering melihat di media-media. Tentunya yang sudah mungkin teman-teman sudah masyhur, beliau ini ternyata menikah dengan orang Arab ya. Beliau menikah dengan orang Arab, Masya Allah, sampai sekarang beliau masih udah diberi keturunan belum? Belum diberi keturunan, tapi hidup bahagia ya dengan suami. Ya, sebenarnya kalau boleh tahu, Mbak Sarah Moza ini di Arab Saudi udah berapa tahun? Aku dari 2010. Oh, dari 2010 ya? Iya, Februari. 11 tahun. Di sini sekitar 11 tahun. Menikah dengan suami sudah berapa tahun? Dari 2016. 2016. Ya. Berarti sampai sekarang masih berapa tahun menikah? 5 ya. 5 tahun ya. Ini kan terkenal dengan babu elit. Sebenarnya pekerjaan sehari-hari Mbak sendiri kan, walaupun menikah dengan orang Arab, yang saya dengar itu katanya Mbak Sarah Moza ini juga ada kegiatan sehari-hari. Sebenarnya apa sih Mbak kegiatannya? Kegiatan saya kan aku ke bawah suami juga ya, karena situs suami juga bisa masuk ke sana ya. Jadi aku kebetulan punya teman-teman banyak juga, mungkin ada yang mau nyewa villa, nyewa kapal, jet ski atau jet boat gitu ya. Aku bisa. Oh, teman-teman orang Arab juga ya? Dengan situs, ya. Masya Allah. Aku kan pernah kerja di tempat pramugari dulu. Oh, pernah di pramugari? Enggak, kerja tempat pramugari, TKW-nya. Terus? Jadi TKW-nya bukan pramugarinya ya. Terus? Ini tambah penasaran nih, saya mau nanya-nanya nih. Iya. Jadi sampean sekarang itu sering menyewakan kapal pesiar atau villa atau boat ke orang gitu? Iya. Biasanya orang Indonesia atau orang mana yang sering sewa, Pak? Orang Indonesia, tetapi yang sudah jadi jinsi Saudi. Oh, yang sudah jadi warga negara Arab Saudi ya? Iya, sudah berkeluarga di sini. Berarti tempat Mbak itu di Jeddahnya memang rumahnya di pinggir pantau atau gimana, Pak? Enggak, rumahnya di tengah jantung kota Jeddah. Tetapi karena ya aku mungkin di Indonesianya juga deket ke laut, di sininya juga suka ke laut. Kebetulan situs suami bisa memudahkan aku ke daerah laut gitu ya. Oke, untuk saya pribadi ya naik kapal gratis gitu kan. Untuk saya pribadi.
Ini tambah penasaran saya. Misal nih, Pak, ya, kita mau sewa boot, ya, atau ada teman kita mau sewa boot atau kapal pesiar, ya, atau villa, itu langsung ke Mbak atau ke suami? Langsung ke aku, nanti suami yang nelpon ke kantor langsung dibuatin tasrih, tiketnya itu, izinnya kan? Itu ya, tiketnya. Nah, kalau boleh tahu nih, Mbak, di Kota Jeddah untuk sewa villa yang view-nya langsung ke laut itu sampai berapa, Pak? Kelas-kelasan ya. Ada yang dari 1.200 sampai 4.500. 4.500 real. Iya, real. Selama sehari semalam. Iya, sehari semalam. Ada juga yang khusus untuk weekend, masuk maghrib hari Kamis, keluar maghrib hari Sabtu. Itu berapa? Ya, sama, itu 3.500 dari masuknya dari hari Kamis sore maghrib ya, keluar sampai Sabtu. 3.500 real itu sekitar berapa? 12 jutaan. 12 juta ya? Iya. Itu selama 24 jam ya? Enggak, itu untuk hari weekend 3 hari. Untuk 3 hari? Dari Kamis sampai Sabtu. Itu per hari yang 3.500 apa keseluruhan? Tetapi itu kalau di tempat itu, walaupun bukan weekend, misalkan mau ngambil sehari semalam, memang di sana tarifnya tetap 3.500 ya? Sekitar 12 juta ada diskon loh. Ya kalau itu, ada promo ya. Masya Allah. Di daerah itu juga ada yang hotelnya, ada yang 600. Jadi apa namanya, yang di depan itu kan Istiqbal itu, apa sih bahasa Indonesia? Resepsionis. Iya, di sampingnya resepsionis itu, belakangnya untuk hoteling, dan di depannya itu kesananya dekat laut itu villa. Juga villanya ada kelas-kelasan, ada yang besar, ada yang kecil. Ini Masya Allah sahabat, dan kebetulan beliau lagi di Pasar Balat karena beliau juga mau pergi, tapi alhamdulillah beliau masih mau diajak ngobrol sebentar, maaf Pak ya, walaupun dalam kondisi berdiri seperti ini, karena saya sangat penasaran kepada beliau. Nah terus Mbak, kalau untuk boat atau kapal pesiar itu gimana sewanya? Per hari atau jam? Kalau jet ski sama jet boat dan yacht per jam. Per jam ya? Berapa itu per jam itu? Kalau juga kelas-kelasan kan, sekarang yang penumpang kemarin 5, yang tadinya 15 sekarang 5, tapi insya Allah ya sekarang ada peraturan baru, insya Allah normal lagi ya, bisa masuk 15 orang lagi. Yang kecil jet boat dulu ya, 800 per jam? Per jam ya, terusan kapal yang panjang ya, itu 1.200, masuk 15 orang untuk normal sebelum COVID-19. Terusan untuk yacht, yacht itu ada yang 2 tingkat, ada yang pokoknya yacht juga, ada yang mega yacht, ada yang yacht kecil. Yang mega yacht itu bisa sampai ke Eropa ya, itu per jam 8.000. Per jam 8.000 ya? Karena itu kapal pesiarnya per jam 8.000. Punyanya Pangeran, karena keliling bisa ke Eropa juga itu, karena mega yacht. 8.000 itu 4 kali 8 berapa? 4 kali 8 32 ya? 32 juta per jam. Per jam loh. Masya Allah. Tentu Mbak, kayak sampean ini dengan pekerjaan dan penghasilan yang besar itu sistemnya sistem gaji bulanan apa tiap banyak order yang masuk? Aku setiap order masuk, aku selain dapat poin juga dapat persenan dari sekali order. Misalkan aku dapat 1 poin dan 1 persenan. Misalkan jumlah uang, terusan poin, misalkan poin itu aku kadang-kadang setelah 1 tahun atau berapa bulan bisa diambil uang, atau aku minta kapal atau minta apa. Seperti itu untuk poinnya. Kalau untuk uangnya bisa diambil langsung gitu setelah orderan ada. Masya Allah. Jadi double ya, selain gaji ada persenan juga. Ya. Kalau boleh tahu nih, apa perkiraan itu tiap bulan sampai berapa? 2 tahun ini kita anjlok. Karena corona ini ya. Iya. Kalau sebelumnya Pak? Kayaknya malu. Ya perkiraan. Kisaran berapa, ke atas berapa, ke bawah berapa? Tapi penonton harus bilang Masya Allah ya, biar nggak kena ain ya. Iya. 8.000-an, mencapai 8.000-an per bulan ya. Masya Allah. Itulah sahabat, makanya beliau itu banyak dijuluki sebagai babu elit karena kegiatannya, bukan beliaunya yang elit, kegiatannya itu melayani orang-orang elit. Tentu dengan 1 jam 32 juta itu bukan uang yang kecil kan gitu. Nah, karena pekerjaannya selalu melayani orang-orang yang elit, maka beliaulah sekarang dijuluki sebagai babu elit. Dia sewakan hotel-hotel yang elit,
kapal pesiar dan sebagainya. Itulah yang menyebabkan beliau dikenal sebagai Babu Elit. Mbak, ini saya juga ingin bertanya, kan suami Mbak itu orang Arab. Kok Mbak itu bisa sebebas ini, sekarang bisa ke pasar sendirian dan bisa bertemu dengan orang Indonesia, bisa ngobrol? Apakah ada komitmen dengan suami atau gimana, Mbak? Ya, kebetulan suami saya Badu, orang sini, Harbi ya, jadi orang asli sini. Kebetulan dia itu kan tahu sendiri ya peraturannya orang sana itu. Pertama kalinya kan aku harus pakai cadar dan pokoknya sampai sekarang juga memang aku tuh pakai abaya harus hitam. Kalau berwarna dia rewel. Tetapi ya karena komitmen dari dulu, kebetulan dia itu juga suka aku karena mungkin dia ganti suasana ya dengan istrinya yang serba tertutup. Terus anak beliau punya istri juga sebelumnya? Iya, dari satu keluarga masih. Iya. Seperti itu, dia menyukai aku yang mungkin istilahnya dibilang modernnya seperti itu kan. Ya, jadi yang penting aku tahu batasan ya. Tahu batasan aja. Suami sudah percaya ke Mbak juga? Iya, sudah mempercayakan. Aku kemana-mana pamit, ngasih kabar seperti apa, mau ketemu siapa, dia mengetahui segala-galanya gitu, udah oke. Dan saya pernah mendengar katanya suaminya juga akrab dengan orang Indonesia, termasuk dengan Kang Daeng Zul, katanya sering naik boot bareng, saling komunikasi, apa benar itu, Mbak? Dia itu welcome, memang sebelum kita kenalan sama YouTuber juga, kita itu udah bertahun-tahun aku sama grup Indonesia, malahan dulu aku belum nggak pakai kerudung ya, kalau ada acara. Dia itu yang penting nggak macam-macam, nggak kelihatan macam-macam, dia oke aja gitu, nggak banyak larangan gitu. Betul. Ini Masya Allah, Mbak, saya ucapkan terima kasih nih sudah mengganggu waktunya sehingga sama-sama, saya juga senang sekali masuk. Jadi ya bisa mampir ke Mbak Sarah Moza juga. Saya mau nanya dong, kira-kira kalau kita nyewa dapat diskon nggak? Itu yang mau saya tanyakan barusan. Kalau kita nih para YouTuber nih, misalnya nih kita mau sewa, ingin refreshing, ingin berlibur bareng, ada diskon nggak perkiraan nih? Kan aja ada promo. Iya. Ya pasti dong dapat diskon. Bahkan sahabat salam aja sudah aku ajak, tapi dianya itu yang jual mahal. Nggak mau ikut. Bukan jual mahal, berhubung kemarin memang masih ada kesibukan. Terus terang kami punya kesibukan, dan waktu itu memang lagi sibuk-sibuknya di kota Mekah, makanya pengen banget bergabung. Pas lihat live-nya di Facebook itu, aduh, iri banget loh, pengen banget ya. Jadi ngiler ya. Iya, ngiler. Apalagi pas ngelihat bakar-bakar itu Kang Daeng Zul, pokoknya itu kesukaan saya banget tuh. Iya, makanya saya nanya di channelnya Pak Selamat, siapa tahu nanti dapat diskon. Betul, karena saya pengen banget naik bus. Iya, apalagi ini sebentar lagi mau pulang, harus nih. Kayaknya harus segera ke tempat beliau ya. Insya Allah aku kasih diskon pasti deh. Mantap. Oke, demikian sahabat, sekali lagi saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman karena banyak yang bilang, mana ada Babu Elit, Babu ya tetap ngosek WC kan gitu. Sebenarnya kata Babu Elit itu bukan beliau yang mencetuskan, tapi teman-teman media, teman-teman YouTube ya, Mbak ya. Iya. Kenapa? Masa ngaku-ngaku aku Babu Elit? Iya betul. Kenapa saya membuat video ini? Supaya kita tahu apa sih yang dimaksud dengan Babu Elit yang dijuluki kepada beliau. Ternyata karena beliau selalu melayani orang-orang elit, termasuk sewa kapal pesiar, villa dan sebagainya, sehingga sampai sekarang beliau itu dijuluki Babu Elit. Kalau namanya Babu ya karena kita dari Indonesia mau ke Arab Saudi, niatnya kan jadi TKW gitu. Aku berangkat TKW kan, dari Indonesia ada yang berangkat umroh pakai visa umroh, visa ziarah, visa lainnya, visa bisnis. Aku kan berangkatnya pakai visa kerja. Tapi TKW yang beruntung sudah dinikahi orang Arab dan pekerjaannya yang elit-elit. Dan bahkan kita dapat diskon. Kayaknya ngaruh banget nih sama Salam. Masya Allah. Oke Pak, ini terima kasih atas ininya. Maaf saya mengganggu sampean mau pulang, tapi barusan saya sapa beliau dan saya minta izin untuk bikin konten. Beliau welcome dengan temannya juga Bang Daeng Zul. Saya ucapkan terima kasih banget. Mudah-mudahan ya kita bukan hanya sekarang silaturahmi, di lain waktu kita bisa silaturahmi lagi. Demikian sahabat, sisi lain dari kehidupan para PMI yang ada di Arab Saudi. Tidak semuanya menjadi pembantu, tidak semuanya menderita, dan ini salah satu
TKW yang bagi saya dianggap sukses karena beliau hidupnya dibandingkan yang lain saya anggap lebih baik. Terima kasih, saya izin masukkan ke YouTube saya. Sama-sama. Dan jangan lupa mampir ke channelnya Sarah Moza, Kang Deng Zul, dan juga Sahabat Salam dan Faiz Slamet. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kita lebih semangat memberikan informasi terbaru. Dari Kota Dida saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.